Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Dan untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ini merupakan Advent yang ketiga, di mana masa itu sudah semakin dekat. Namun meskipun sudah semakin dekat, sebagai orang Katolik kita belum merayakan perayaan Natal, karena Natal merupakan perayaan iman, dan ya karena situasi dengan kepentingan hal-hal lain, maka Natal di beberapa tempat sudah dirayakan. Masa persiapan menjadi sangat penting bagi kita, dan masa Advent sampai dengan minggu keempat, sebentar lagi kita setelahnya akan benar-benar merayakan hari yang agung kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu kemarin dilakukan persiapan, yaitu salah satunya dengan sakramen rekonsiliasi, pengakuan dosa atau sakramen taubat. Umat sekalian datang dan menyatakan dengan kerendahan hati, menyatakan bahwa dirinya lalai sebagai manusia dengan kesalahan dan dosa-dosa yang dibuat. Itu memang langkah merendahkan diri yang tidak mudah. Saya juga manusia biasa, apalagi seorang imam, bagaimana harus menyatakan bahwa diri saya
adalah manusia dengan kerapuhan. Mau menyampaikan dosa-dosa saya itu rasanya berat. Namun disinilah kita diajak untuk setia pada ajaran gereja. Mengaku dosa pada hari-hari besar, menyambut Ekaristi pada hari-hari yang besar. Jadi ada kewajiban bagi kita, selain merayakan dalam Ekaristi, Natal dan Paskah, tetapi juga mempersiapkan diri dengan sakramen tobat. Memang tradisi atau kebiasaan mengaku dosa yang dilaksanakan di paroki ini sudah tidak dibuat lagi, namun jika Anda karena sesuatu hal tentu saja bisa mendatangi imam yang Anda kenal dan menyatakan, Romo, kemarin dalam jadwal itu saya kesibukan, keluar kota, sakit, maka saya baru bisa sekarang. Bolehkah saya meminta waktu untuk menyatakan dosa saya dalam sakramen tobat? Saudara-saudari, pada hari ini, Minggu Advent ketiga dengan tema sukacita dalam penantian yang penuh harapan, membuka wawasan bahwa hidup itu sungguhlah tidak sempurna. Baik itu diri kita dengan kelalaiannya, ataupun dunia, entah itu alam, entah itu keluarga, ataupun lembaga. Kita hidup dalam negara yang kalau membaca media sosial tentu kita gregetan dengan bencana yang ada di Sibolga, tetapi penanganannya lambat. Tapi kita sadari itulah adanya dunia. Bahkan kalau masuk lebih khusus lagi, keluarga, kita mengandalkan pasangan hidup, tapi yang ada dikecewakan atau lain-lainnya. Kecewa pada putranya, kecewa pada orang tuanya, sahabatnya. Dan akhirnya kita mau mengandalkan siapa? Tidak lain adalah mengandalkan Tuhan. Kalau cinta kita kelewat besar, melebihi cinta kita kepada Tuhan, cinta pada pasangan, suatu kali pasangan entah meninggal atau pasangan menyeleweng, betapa sakitnya hati kita, itu salah satu contoh. Maka sabda Tuhan pada minggu ini yang menyatakan, lihatlah orang yang buta akan melihat, orang yang bisu akan berbicara, orang yang tuli akan mendengar. Dan itulah harapan kita kepada Allah. Orang-orang yang terpuruk dalam tindakannya sendiri atau dibuat oleh orang lain, harapannya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Allah. Sehingga dari situ kesetiaan dan kerendahan hati iman kita sungguhlah diharapkan. Yang kedua, barangkali kita sudah mengandalkan pada situasi baik, pada ekonomi yang sudah baik, pada keluarga yang sudah baik, pada tindakan-tindakan kita yang kelihatannya juga baik. Tetapi kalau tidak ada Tuhan dalam hal-hal tersebut, suatu kali entah kenapa bisa merosot. Orang itu kan memang up and down ya. Apa sih yang salah? Semuanya sudah ada. Ekonomi baik, pendidikan baik, kesehatan baik, keluarga baik.
tapi kok masih ada kurang dalam hati saya. Untuk itu berharaplah kepada cinta Allah yang memenuhi hatimu sehingga engkau akan menjadi manusia yang dipenuhkan kehidupanmu. Dan yang terakhir, jangan-jangan kita berpikir bahwa Allah ada di mana-mana dan kemudian kita tidak mengenal pribadi Yesus Kristus yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Dialah yang akan datang. Dia lebih besar daripada aku, kata sang nabi. Dan kita berpikir kebaikan-kebaikan dalam kealahan, dan ini mungkin perlu disampaikan untuk teman-teman kita yang belum bisa menerima keberadaan Yesus Kristus Putra Allah. Karena dalam Dia adalah penebus dosa dan pengganti atas kesalahan kita. Dan Yesus Kristuslah itu yang diutus oleh Bapa bagi kita umatnya. Maka kita merayakan Natal adalah kelahiran pewahyuan Allah dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan kita dijadikan insaf bahwa dalam pribadi Dia kita mengenal Allah yang sempurna, Allah yang ada dalam setiap kehidupan, dalam setiap waktu, dalam setiap dinamika yang ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, maka melalui Minggu Advent ini mengajak kita berharap kepada Allah yang menyelamatkan, menanti kedatangannya seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus bacaan kedua, petani yang menantikan hasil panen, yakin ada sesuatu yang baik dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Apalagi memasuki tahun 2026, kita diajak untuk menyambut Dia dengan rahmat gerejanya yang akan menjadi dalam ardas ya, menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, menyejahterakan. Artinya itu diterimakan kepada kita umat Allah. Dan tentu saja Yesus Kristus karya Tuhan yang akan kita sambut bagi keselamatan kita. Kata Mariah Carey, all I want for Christmas is you. Tapi saya mengatakan isunya adalah Kristus, bisa juga kepada sesama, tetapi Kristus yang menjadi dasar kasih kita akan sesama dan akan rahmat-rahmat Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudari sekalian, marilah kita dengan sukacita dan penantian yang penuh harapan ini menanti akan rahmat Allah di hari yang agung, hari raya Natal nanti.